Oke guys, jadi di video kali ini merupakan project sistem digital ya guys ya. Jadi di video kali ini terkhusus untuk menyelesaikan UAS sistem digital laboratorium 6 ya guys ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat rangkaian antrian rumah sakit di ISIS Proteus dan di Ares ya guys ya. Nah, jadi di rangkaian ini saya akan buat juga PCB layoutnya ya guys ya, serta 3D visualizernya ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya guys ya. Oke guys, jadi di sini itu rangkaian ISIS Proteusnya seperti ini ya. Nah, jadi ini itu adalah rangkaian antrian rumah sakit ya. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka rangkaian itu akan bisa dijalankan seperti ini ya. Jika kita hidupkan buttonnya, maka dia akan menyala ya, menyala seperti ini, dan kemudian LED-nya yang di bagian sini akan menyala juga secara berdampingan. Nah, itu untuk menguji apakah rangkaian ini sudah berjalan selayaknya seperti itu ya. Jadi jika dia ada kesalahan dalam penyambungan kabelnya, maka terdapat lampu LED yang tidak akan menyala seperti itu. Jadi pastikan kabel-kabel ini terhubung satu sama lain seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk rangkaian rumah sakit itu kita mempunyai sumber tegangan seperti ini ya. Nah, di sini powernya, kemudian ada ground di sini. Nah, kemudian kita punya button sebanyak 16 buah. Nah, kemudian kita punya resistor juga ya. Kemudian kita punya ini dinamakan dalam peak device itu 7432. Ini itu adalah input positif ya, atau bisa dibilang juga gerbang OR seperti biasa, gerbang OR. Nah, untuk menjumlahkan komponen ini dengan resistor beserta dengan lampu LED greennya ya. Nah, sehingga ketika misalnya kita nyalakan seperti ini, maka semuanya juga bisa kita nyalakan seperti ini. Jika kita nyalakan secara serentak, maka semua lampu LED-nya bisa menyala seperti ini. Nah, jika teman-teman bingung tentang bagaimana melihat rangkaian saya seperti ini, sebenarnya ini saya kopikan dari modul, atau saya buat rangkaian contohnya itu dari modul. Kita bisa lihat modul sistem digital. Nah, kemudian kita lihat di bagian paling terakhir ya. Di sini bisa kita lihat ada rangkaian ya. Kita bisa lihat skema rangkaian di project sistem digitalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan antrian rumah sakit seperti ini. Kemudian ada juga project-project lainnya. Kalian bisa juga buat project jam digital seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang saya pakai. Pertama itu gerbang OR, kemudian yang kedua button. Namun di sini saya menggunakan button customize supaya bisa toggle-nya aktif seperti ini ya, supaya bisa digunakan seperti itu. Kemudian kita menggunakan lampu LED green sebagai lampu indikatornya, dan LED red juga. Nah, kemudian ada resistor seperti ini.
Kemudian ada di bagian PCB layout. Nah, di bagian PCB ini kita mencoba untuk membuat 3D modelingnya. Nah, di bagian PCB ini komponen-komponen yang kita pakai itu sebenarnya adalah komponen yang berada di rangkaian ISIS-nya. Nah, namun di PCB ini kita berusaha untuk mencoba membuat tampilan layoutnya di PCB. Nah, adapun rangkaian-rangkaian yang kita butuhkan sama saja seperti yang di ISIS. Kita butuh button, kita butuh juga resistor, ya. Kemudian sebagai tambahan kita butuh IC. Nah, IC di sini kita butuh 4. Semakin banyak IC-nya, maka nyala lampunya juga, dan resistornya ini semakin banyak juga, maka nyala lampunya juga akan semakin terang. Coba kita lihat sebelumnya di sini. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ada resistor dengan tegangan, sebenarnya kita masukkan dulu 220 ya. Kenapa 220? Saya membuat 220 supaya nyala lampunya semakin terang seperti itu. Nah, untuk PCB layoutnya saya menggunakan 4 buah IC di sini, kemudian 1 lampu indikator di sini di bagian tengah, kemudian kita punya juga lampu LED-nya sebanyak 16 di sini, ya, LED green. Kemudian kita punya ini ya, buttonnya yang seperti ini. Jadi bentuk PCB layoutnya kurang lebih seperti ini juga. Nah, jika sudah, maka nanti pada bagian akhirnya kita akan menggunakan zone mode supaya bisa membuat cetakannya seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk 3D modelingnya, 3D visualizer kan seperti ini. Nah, adapun hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membuat rangkaian yang di sini supaya tidak ada kesalahan. Nah, yang pertama itu kita perlu memperhatikan sambungan kabelnya di ISIS Proteus. Terkadang kita tidak bisa membedakan koneksinya ini terhadap komponennya, karena jika kita zoomnya seperti ini maka akan tampak terhubung-hubung saja. Namun bila kita zoom lebih dekat maka bisa saja tidak terhubung seperti itu. Contohnya jika saya hapus ini, nah kalau kita zoom out maka ini tidak akan tampak, tapi kalau kita zoom in maka akan tampak ada kesalahan di sini ya, seperti itu. Maka caranya kita perlu menghubungkan kembali. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk di bagian layoutnya, hal yang perlu kita perhatikan juga untuk penyambungan cover ya. Jika kita membuat thread mode ya, kita perlu perhatikan jika kabelnya itu saling bertabrakan maka dia tidak bisa akan dipasang. Nah, cara mengatasinya itu kita bisa mengkliknya 2 kali seperti ini, maka akan berubah warna seperti ini. Nah, apa arti perubahan warna ini? Artinya itu adalah bahwa letaknya itu ada berada di atas dan di bawah seperti itu. Kita bisa andaikan jika di dalam 3D visualizer maka akan tampak seperti ini. Nah, di bagian belakang seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, maka akan tampak seperti ini. Nah, jadi gunanya seperti itu ya, supaya menghindari adanya kesalahan jalur, maka kita harus betul-betul memasangkan itu sesuai. Nah, jika terjadi error maka kita bisa melihatnya di bagian sini. Nah, kunci dari PCB layout ini kita harus melihat bahwa error itu sampai tidak ada. Ketika errornya sudah tidak ada, maka itu artinya kita sudah berhasil membuat rangkaian ares-aresnya. Nah, oke teman-teman, kiranya seperti itu aja rangkaian yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada selek kami saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih.
I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.